ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan, ketika kedua mempelai mengambil keputusan untuk dinikahkan di dalam pernikahan yang kudus, tentu saja mereka berdua itu sudah siap. Yang pasti, rumah tangga tidak akan pernah kuat kalau tidak ada Tuhan di situ. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam masalah rumah tangga kita, saya percaya saudara, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Dia katakan begini, di dalam Korintus katakan begini, alangkah baiknya kalau kita sudah berumah tangga, suami istri itu tidak boleh berpisah terlalu lama. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini yang paling penting. Kenapa saudara? Orang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah berkeluarga, sudah pasti saudara kita butuh yang namanya seks. Makanya Alkitab katakan, kalau kita sudah berumah tangga, hendaklah suami istri tidak boleh berjauhan terlalu lama. Karena suami tidak berkuasa atas tubuhnya, istri juga tidak berkuasa atas tubuhnya. Di mana-mana ada godaan. Pak Sam, 1 tahun kamu gak ketemu istrimu, kira-kira di mana? 1 tahun loh. Firman Tuhan bilang, boleh kita berjauhan asal untuk berdoa. Itu pun cuma beberapa hari. Tapi kalau bertahun-tahun lewat lautan, aduh, minta ampun, luar biasa. Nah, setan ada di mana-mana. Akhirnya jatuh. Ya Bu ya. Karena firman Tuhan bilang, kita ini tidak tahan bertarak. Udah aja nah. Itu satu hal yang saya ingatkan, tidak boleh berjauhan. Kedua, kalau sudah diberkati, jangan pernah lupa orang tua. Ya. Karena firman Tuhan katakan, hormatilah orang tua supaya lanjut umur, supaya panjang umur di tanah yang Tuhan akan berikan untuk kita duduki. Kita ingat baik-baik. Aduh, kita ke mama ada sekolahkan Pak kita. Aduh, bagaimana caranya saya harus balas? Saudara, saya kasih tahu. Saya sudah berumah tangga dengan suamiku sudah 12 tahun. Kami tidak pernah lalai mengirim uang ke orang tua kami masing-masing. Setiap bulan tidak pernah. Apa? Karena itu orang tua harus kita duduki. Karena kalau bukan karena doa orang tua, kita tidak pakai doa. Karena Alkitab yang bilang, hormati orang tua supaya lanjut umur. Berarti kalau kita nggak menghormati orang tua, pendek umur. Si bapak punya anak, anaknya nakalnya luar biasa. Dia berhantam dengan bapaknya, tiba-tiba dia kejar bapaknya dengan parang. Dia kejar, gara-gara dia kejar bapaknya dengan parang. Hari itu juga langsung dia ketimpa pohon, mati di tempat. Tidak menghormati orang tua.
saudara dan saya. Amin. Karena ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Tadi kita sudah banyak dengar khotbah di gereja, karena firman Tuhan katakan, sia-sialah orang membangun rumah kalau tanpa ada Tuhan di dalam rumah itu. Tetapi kalau kita sudah melibatkan Tuhan, Tuhan yang ambil kendali rumah tangga saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kesaksian mengenai firman Tuhan untuk kita pada malam ini. Sebelum kita memasuki doa syafaat, mari kita mengangkat pujian kita Amin. dari nyanyian yang ada pada liturgi. Nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama.